Oke. Recording on. Saya bagi dulu screen-nya di ini masih banyak yang mengeluh tidak bisa. Kalau di mata pelajaran lain sudah pernah gunakan ini ya, video conference ini? Baru MTK wajib. Ya? Baru MTK wajib kemarin. Matematika wajib, oke. Ya. Karena saya lihat temannya rata-rata masih kesulitan bergabung. Coba ini yang sudah hadir, coba diaktifkan kameranya. Yang belum ya? Ahmad Alid, Mutia Hilmi, Dinda, Husnul Hatimah. Ahmad Alid, Mutia, Muhammad Alif, Reski Ramadan. Jadi nanti saya akan menjelaskan lewat layar ini ya. Ini kelihatan layarnya ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Kita akan bahas dulu angka penting yang tugasnya kemarin. Sudah masuk semua tugasnya? Sudah, Pak, dikirim. Oke. Mungkin masih banyak yang belum saya periksa ya. Nanti sebentar saya coba cek kembali. Semua sudah tahu ya? Sambil kita menunggu temannya, apa itu angka penting? Iya, Pak. Angka penting. Jadi angka penting itu asalnya dari mana? Ya, ini angka penting hanya diperoleh dari hasil pengukuran ya. Jadi angka penting itu ada jika kalian mengukur, ya, diperoleh dari hasil pengukuran. Jelas tulisan saya ya? Iya, Pak, jelas. Ya. Jadi kalau kita mengukur, misalkan mengukur panjang meja atau mengukur berat badan, ya itu yang diperoleh pasti angka penting. Tapi kalau kalian hanya menghitung, ya, hanya menghitung, misalkan jumlah siswa di kelasnya 50 orang, dihitung dari depan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Angka yang dihasilkan itu bahwa jumlahnya adalah 50 orang, itu bukan angka penting. Ya. Mengapa? Karena bukan dari hasil pengukuran, tapi dari hasil menghitung. Ya. Jadi angka penting itu diperoleh kalau kalian melaksanakan pengukuran. Ya. Jadi intinya itu pengukurannya. Kalau kalian tidak mengukur, tidak akan memperoleh angka penting. Kalau kalian hanya misalkan menghitung pelajaran hari ini ada 5 pelajaran, berarti angka 5 itu bukanlah angka penting. Mengapa? 5 pelajaran itu diperoleh dari hasil menghitung, bukan dari hasil mengukur. Jadi kalau misalkan kita menghitung bahwa misalkan ada telur 30 biji ya. 30 ini adalah sebuah angka, tapi dia bukan angka penting karena bukan dari hasil pengukuran. Kecuali kalau kita mengatakan misalkan panjang meja adalah 200 cm ya. Ini angka 200-nya adalah angka penting karena diperoleh dari hasil
mengukur. Jelas ya? Jelas. Kemudian semua aturan angka penting ya, semua angka bukan nol adalah angka penting. Saya kira ini jelas ya, semua angka bukan nol. Yang mana itu angka bukan nol? 2,34. 343. Ya, angka bukan nol itu ya selain angka nol itu sendiri, jadi angka 1 sampai angka 9 itu semua ini adalah angka penting. Jadi kalau kita mengatakan tinggi ya, tinggi tiang adalah 235 cm, ya ini pasti terdiri atas berapa angka penting? 3. Ya, ini terdiri atas 3 angka penting ya. Ini menurut aturan pertama ya. Semua angka nol bukan angka penting. Kalau kita mengatakan lebar ya. Lebar buku adalah 200 atau 20 cm. Ini berapa angka penting? 2, 1. Ya, ini hanya satu angka penting karena menurut aturan pertama ini angka nol itu bukanlah angka penting. Ya. Semua angka bukan nol ya. Perhatikan di sini kalimatnya angka bukan nol. Ya. Yang bukan nol di sini hanya angka 2. Ya, berarti angka pentingnya itu hanya 1. Ya. Jadi kalau kita misalkan volume ya. Volume kubus misalkan 6.200 meter kubik. Ini berapa angka penting? 2. Ya. Ini terdiri dari 2 angka penting karena hanya angka 6 dan angka 2 ya. Ini terdiri dari 2 angka penting. Ya. Itu aturan pertama ya. Selanjutnya aturan yang kedua, angka 0 ya, yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Ya, ini banyak yang keliru kemarin tugasnya. Ya. Aturan nomor 2 ini ya, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0. Tahu ya 2 angka? Jadi kalau kita mengatakan langsung saja ya, saya tulis angkanya 2005. Ini berapa angka penting? 4. Ya, ini 4 angka penting. Kalau 2020 berapa angka penting? 4. Berapa? Betul. Ini 3 penting. Ya, karena hanya angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0. Jadi hanya angka 0 ini yang merupakan angka penting. Yang di belakang ini bukan. Karena tidak ada di antaranya. Ya. Jadi contoh yang lain misalkan 1070 atau 100, kita ambil angka ini. Oke. 100.007 ya, 107.001. Ini berapa angka penting? 7. 6. Ya, oke. Ini 6 angka penting. Ya, jelas ya aturan kedua? Ini sudah jelas aturan yang kedua? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita ke aturan yang ketiga. Ya. Kita ke aturan yang ketiga. Semua angka 0 ya. Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang tulis di belakang koma desimal adalah angka penting ya. Ini untuk bilangan desimal ya. Bilangan desimal itu misalkan 0,750. Ini berapa angka penting? 4. Berapa? 4. 2. Kenapa bisa 4? 2. Kenapa bisa 2? Kalau menurut aturan ya, kalau menurut aturan yang ini
Ya, aturan yang pertama itu sudah jelas 2 ya. Menurut aturan yang kedua juga sudah 2, tapi di aturan yang ketiga ini semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir ya, ingat deretan akhir. Ini yang dimaksud dengan deretan akhir ini, angka 0 ini di deretan akhir. Maka dia ditulis di belakang koma. Nah, kalau ada tanda komanya, maka dia akan termasuk angka penting ya. Ini angka koma ya, ini. Maka semua yang di belakang koma ini adalah angka penting. Berarti ini adalah tiga angka penting. Ya. Kita coba lagi 0,200 2500. Oke. Nah, seperti ini. Ini berapa angka penting? 5. 5. 5 angka penting. Coba angka 1070 berapa angka penting? 3. 3. Berapa? 3. 3 penting. Jelas ya? Aturan ketiga. Kemudian yang aturan keempat, ya ini. Angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal, bukan angka penting ya. Perhatikan, bukan angka penting. Jadi kalau 0, 0,075, ini berapa angka penting? 2. Ya, ini hanya 2 angka penting ya. Mengapa? Karena angka 0 yang di belakang koma ini hanya digunakan untuk tempat titik desimal. Ya, jadi angka 00 ini bukan angka penting. Nah, satu lagi 0,0750 7.500. Nah, ini berapa angka penting? 4. Berapa? 4. Iya, oke. Ini 4 angka penting. Ya, bagaimana yang lain? Nol koma 002. Nah, ini berapa angka penting? 1. Berapa? Bukan. 4. Oke, ini tetap 4 angka penting. Jadi kalau ada tanda desimal, angka koma seperti tanda koma seperti ini, kemudian sudah ada angka real, ya, angka real, maka semua yang di belakangnya ini akan termasuk angka penting. Angka penting. Ya. Berikutnya aturan yang kelima. Aturan yang kelima, bilangan puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya itu harus dituliskan dengan notasi ilmiah. Ya. Maksudnya begini ya. Misalkan kalau kita punya angka, ya, kita punya angka 20. Misalkan kita punya angka 20, kita punya angka 200, ada angka 2000, ada angka 20.000. Misalkan kita ikuti satuan ya. Misalkan 20 meter. Misalkan 20 meter, 200 meter, 2000 meter, dan 20.000 meter. Berikutnya ada 202 juta ya. 2 juta meter. Ini berapa angka penting semua? Ini berapa angka penting? 20. Ya, ini satu angka penting. Yang ini 200 meter berapa angka penting? 1. Ya, ini juga satu angka penting. 2000 satu angka pentingnya. Ini semua hanya satu angka penting ya. Satu semua. Tapi kalau dilihat dari angka-angkanya ini terlihat kurang bagus ya. Karena masa 20 meter
20 meter disamakan dengan 2 juta meter. Hanya satu angka pentingnya, itu tidak adil ya. Hanya digunakanlah aturan yang kelima ini. Ya. Itu dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka nolnya angka penting atau bukan. Ingat notasi ilmiah itu yang kita pakai pangkat kemarin. 20 itu adalah 2 dikali 10. Kemudian ya ini sudah benar ya, satu angka penting. Karena hanya duanya. 200 itu 2 kali 10 berpangkat 2. Ya. Ini juga satu angka penting ya. Yang mana angka pentingnya ya hanya angka 2 ini. 10 pangkat 2 itu bukanlah angka penting, dia notasi ilmiah namanya. Kemudian 2000 ya ini juga 2 kali 10 pangkat 3. Ini satu angka penting. 20.000 2 kali 10 pangkat berapa ini? 4. Ya, pangkat 4 ya, karena nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 2 kali 10 pangkat 4. Ini satu angka penting. Kemudian, yang ini 2 juta, berapa angka penting? 6. 2 kali 10 pangkat 6. Notasi ilmiahnya 2 kali 10 pangkat 6. Pangkat 6. Ya, ini juga sudah satu angka penting. Jadi angka pentingnya kalau sudah dituliskan dalam notasi ilmiah, ya itu hanya angka-angka yang ini. Ini angka penting, ini juga angka pentingnya, ini angka pentingnya, ini angka pentingnya, ini juga angka pentingnya. Ya. Bagaimana misalkan kalau angka 2 juta, ini mau ditulis dengan 3 angka penting. Bagaimana penulisannya? Misalkan ada soal ya, 2 juta. 2 juta meter mau ditulis dalam 3 angka penting. Kira-kira penulisannya seperti apa? Ada yang bisa? Penulisannya? Ya, jadi caranya itu tinggal kita tuliskan tetap 2, tapi kita tuliskan koma. 0, 0, ya. Mengapa? Karena menurut aturan yang ketiga ini jelas ya, yang saya lingkar ini. Iya Pak, jelas ya. Yang terletak pada deretan akhir dari angka desimal itu termasuk angka penting. Berarti 2,00 ini dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 6. Karena bukan 200 ya. 2,00. Ini adalah 3 angka penting. Bisa? Bisa. Kita coba yang lain ya. Pakai yang sedangkan untuk desimal ya. Untuk desimal misalkan ada angka 0,700 ya, ini mau diubah ke dalam notasi ilmiah ya, maka itu dituliskan menjadi 7,00 kali 10 berpangkat min 1. Karena ingat kalau dia desimal, komanya pindah ke belakang, ini kan awalnya 0,700 ya. 0,700 tapi ya 0,700 tapi komanya kita geser ke sini. Dia bergeser berapa kali? Bergeser hanya 1 kali, berarti kita tulis 7,00 kali 10 pangkat min 1. Kita coba angka lain 0,25430. Ada juga angka 0,00075. 0,2. Oke, ini saja. Ini kira-kira kalau dituliskan dalam notasi ilmiah berapa? 2, ya 2 tetap kita tulis 2,5430. Kalau ini dalam notasi ilmiah
Ini kali 10 pangkat 75. 1 ya. 7,5. Ini 7,5. kalau dalam 7,5 7,5 kali 10 kali pangkat 10 minus 4. minus berapa ya? Kita hitungnya berapa kali komanya berpindah? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, 7,5-nya itu berpindah 4 kali. Minus 4. Kalau ini notasi ilmiahnya 2 dikali 2 kali 10 pangkat. Pangkat 1. Iya, pangkat 1 karena hanya 1 kali berpindah ke sini. Oh, Banyak yang salah kemarin nih, banyak yang keliru. Cara yang desimalnya. Pak, coba bahas tugas kemarin supaya ditahu yang saat. Tugas kemarin ya, saya coba lihat dulu. Kelihatan di layarnya ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Di bahan ajar. Ini ya. Ini kelihatan ya. 0,000023. Saya copy saja ini. Ini ya tugasnya ya yang kemarin. Coba dulu ya, saya ambil satu-satu. Ini dulu ya. 0,0023 ya ini. Ini berapa angka kalau di dalam notasi ilmiah? Berapa menuliskannya? 2 angka penting. 2,3. Oh, Ya, 2,3 kali 10 pangkat minus 4. 4. coba hitung ya, 1 kali, 2 kali, 2. 5. ya 5 kali baru dapat 2,3 kali 10 pangkat min 5 ampere. Ya. Kemudian yang kedua ini 805.000 kalori. 805.000 kalori. Nah, ini kira-kira 8,5 kali 10 pangkat 5. ya 8. Ingat ya, notasi ilmiah itu hanya boleh satu angka ya. Jadi tidak boleh 80,5. Kalau Anda menunjukkan 80,5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4 kali 10 pangkat 4, ini secara angka dia betul ya. Tapi caranya ini salah. Karena hanya boleh satu angka kemudian tanda koma di belakangnya. Jadi harus ditulis 8,05 kali 10 pangkat 5 ya. Perhatikan komanya pindah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru dapat 8. Bedakan ya, kalau ini kan desimal. Ini kan desimal ya. Makanya dia pangkatnya negatif. Ini bukan bilangan desimal, makanya dia pangkatnya positif. Kita coba lagi satu ya. Pasti banyak yang kira nolnya yang dihitung, Pak. Iya, kayaknya banyak yang seperti itu ya. Ini yang 7.500 mm. Coba kita pakai ini. Ini ya. 0,75.000 mm. Ini kalau dituliskan dalam angka penting, ya sama tadi caranya. Tinggal kita geser satu, kalau 7,5 kita mau ambil,
komanya di sini. Berarti ini 7, 5. 7, berapa? 7,5 Tuliskan. 7,5. Kalau kita hanya menulis 7,5 kali 10 pangkat min 1, ya ini hanya 2 angka penting ya. Kalau kita mau 3 angka penting, maka kita harus menulis 7,50 kali 10 pangkat min 1. 3 angka penting. Kalau kita mau 4, maka 7,500 kali 10 pangkat min 1. Ini sudah 4 angka. Ini sudah 4 angka penting. Oke, kemudian yang terakhir, yang ini 0,000085 Pascal. Ini kalau dalam angka penting ya. Sekali lagi yang kita tulis adalah 8,5-nya ya. Iya. Berapa kali baru bisa 8,5 kita hitung? 1 kali, 2, 3, 12. 5, 6, sampai di sini 9, 10, 11. 10 pangkat positif atau negatif? Negatif. 13. Ini baru benar. Bisa ya? Kalau ini. Bisa. Kemudian kalau penjumlahannya, nah, yang penjumlahan ini banyak yang tidak pakai aturan angka penting. Bagaimana lagi kalau penjumlahan? Kita coba lihat aturan penjumlahan angka penting. Misalkan ini kita mau jumlahkan ya, 23,4 ditambah 9,87. Ya, 23,4 kalau penjumlahan biasa yang kita lakukan 87 ditambah 0 tambah 7 4 12 2 simpan 1 3 tambah 1 4 tambah 9 13 3 simpan 1 2 tambah 1 3 komanya sejajar ke bawah 33,27. Sekarang bagaimana aturan angka pentingnya? Ingat kalau penjumlahan aturannya itu hanya boleh 1 angka taksiran. Aturan penjumlahan hanya boleh 1 angka taksiran. Bisa tahu ya angka taksiran, sudah belajar di SMP atau MTS? Sudah? Belum, Pak. Belum. Jadi kalau angka penting itu ada 2 macam ya. Ada yang namanya angka pasti dan ada yang namanya angka ragu-ragu. Karena kita ragu-ragu makanya kita taksir saja, angka taksiran. Angka ragu-ragu atau angka taksiran namanya. Ya, ingat angka taksiran ini ya selalu terletak paling belakang dari hasil pengukuran. Ya, jadi kalau ada penjumlahan ya 23,4 ditambah 9,87 untuk 23,4 ya ini angka taksirannya 4. Perbesar dulu ya. Ya. Jadi kalau 23,4 ya kita jumlahkan yang 4-nya ini adalah angka taksiran karena dia terletak paling belakang. Sedangkan yang di depan ini angka 2 dan angka 3 ini adalah angka pasti namanya. Sedangkan 9,87 ya yang paling belakang ini adalah angka 7. Maka ini adalah angka taksiran. Sedangkan 9 dengan 8 ini adalah angka pasti. Ya. Ingat aturan penjumlahan ya. Penjumlahan itu hanya boleh mengandung hasilnya hanya boleh 1 angka taksiran. Coba kita perhatikan ini. Ya. 23,4, 4-nya kan taksiran. 7-nya juga angka
taksiran. Berarti hasilnya ini angka taksiran, ini juga angka taksiran. Berarti ingat, hanya boleh satu angka taksiran. Ini berapa angka taksiran? 2. Ada 2. Kalau ada 2 angka taksiran, aturannya itu boleh dilakukan pembulatan angka. Ya. Jadi kalau angkanya di atas 5, dibulatkan ke atas. Kalau di bawah 5, dibulatkan ke bawah. 33,27 ya. Angka 7 ini di atas 5 atau di bawah 5? Di atas. Di atas. Kalau di atasnya 5 berarti dibulatkan menjadi 10. Ya, berarti 33,2 ditambah 10. Ya, hasilnya menjadi 33,3. 30. Jadi 27-nya ini dibulatkan menjadi 30. Hasilnya adalah 33,3. Jadi 3-nya ini angka taksiran, sedangkan 3 yang di depan ini adalah angka pasti. Ya. Satu lagi ya. Yang pengurangan ya. Yang pengurangan ini 23,4 ampere dikurangi 9,87 ya. Jadi aturan penjumlahan dengan pengurangan itu sama ya. Hanya boleh satu angka taksiran. 2,34 dikurangi 23,4 dikurangi 9,87 dikurangkan 10 kurang 7 3, 13 kurang 8 5, kemudian 12 kurang 9 3, kemudian 1 ya. Ingat 23,4 ya. 4-nya ini angka taksiran karena paling belakang. 9,87, 7-nya juga angka taksiran karena paling belakang. Jadi ini hasilnya angka taksiran diambil dari atas. Ini juga angka taksiran diambil dari atas. Jadi ini sudah 2 lagi angka taksirannya. Supaya hanya satu angka taksiran, kita bulatkan 13,5 saja. 13,5 itu, Pak? Ya, 13,5 hasilnya. 3-nya dikemanakan? Itu dibulat karena dia 3-nya di bawah 5. Ini kan 3-nya lebih kecil dari 5 ya. Maka dia dibulatkan ke bawah, dibulatkan jadi 0. Beda dengan yang tadi. Karena ini 7. 7-nya ini besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 10. Maka di sini 33,2, kalau ditambah 10 di belakang menjadi 33,3. Bisa? Bisa. Ya, Pak. Atau ada yang ingin bertanya? Jadwal saya sampai jam 9. Oh, sudah lewat ya. Oke, saya kira itu saja dulu ya, karena waktunya sudah lewat. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang pengukuran ya. Pengukuran. Nanti saya berikan materinya, Anda pelajari. Kemudian kita bahas juga seperti ini ya. Anda bisa bertanya. Atau misalkan begini ya. Kalau saya sudah memberikan materi dan ada yang kurang jelas, silahkan dicatat ya. Dicatat materi yang kurang jelas, kemudian ditanyakan. Supaya nanti pertanyaannya itu yang kita bahas pada saat video conference seperti ini. Iya, Pak. Oke?